Apa yang menghalangi kita untuk berani mencoba? Dalam menjalani hidup, banyak rintangan yang menghalangi kita. Dari saat kita bangun hingga saat memejamkan mata di malam hari, sesuatu akan mencoba dan menghentikan kita mencapai apa yang ingin kita raih. Bisa apa saja, mulai dari kekurangan waktu, kekurangan uang, hingga pikiran takut gagal. Semua hal ini dapat menghentikan seseorang, tetapi apakah ini berarti kita harus menyerah? Terkadang hanya diri kita sendirilah yang menjadi penghambat kesuksesan. Banyak hal yang dapat berperan dalam mempengaruhi hidup kita, seperti lingkungan sosial tempat kita dibesarkan, hal-hal yang telah kita pelajari di sekolah, apa yang diajarkan orang tua kita ketika masih muda, teman dan orang-orang yang kita miliki dalam hidup, status keuangan tempat kita berada, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak pembuat aturan, dan lain-lain. Banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita, dan hal itu pasti mempengaruhi bagaimana kehidupan kita nantinya. Terserah masing-masing apakah akan membiarkan diri dikalahkan oleh hal-hal ini atau akan membentuk identitas dan kebajikan sendiri untuk menempa diri. Pada akhirnya, pikiran kitalah yang akan menentukan apakah kita dapat mencapai kesuksesan atau kegagalan dalam hidup. Video ini akan membahas beberapa hal yang menghalangi kita untuk berani mencoba. Kami persembahkan untuk para pemuda Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita harus mengenali hal-hal di dalam kepala kita yang perlu kita atasi untuk berani melakukan sesuatu dalam hidup. Di antaranya adalah: yang pertama, takut akan kegagalan. Takut gagal adalah salah satu hal yang mencegah seseorang mewujudkan impiannya. Orang berpikir tentang apa yang salah atau kurang ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, sehingga seseorang menahan diri atau tidak melakukan sesuatu sama sekali. Jika kalian adalah tipe orang yang suka mengkhawatirkan masa depan, kemungkinan besar kalian takut akan kegagalan. Mengapa kalian takut akan sesuatu yang belum terjadi atau mungkin malah tidak akan terjadi sama sekali? Ketakutan akan kegagalan muncul ketika kalian terus membuat skenario, bagaimana jika, di kepala kalian. Akibatnya, kita bahkan tidak mau repot-repot mencoba melakukan sesuatu, karena skenario pesimis yang dibuat-buat di benak kita. Jadi sebelum memutuskan untuk menyerah, cobalah sesuatu terlebih dahulu. Gunakan setiap keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang kita miliki, dan lakukan yang terbaik. Meski nanti gagal sekali, jangan berhenti mencoba. Teruslah mencoba dan gunakan pendekatan yang berbeda sampai kita berhasil dalam usaha. Jika kita masih gagal setelah beberapa kali mencoba, kita dapat beralih ke tujuan lain. Mengalami kegagalan dalam hidup adalah hal yang wajar, dan sebaiknya menerima kenyataan itu sedini mungkin. 2. Takut akan penilaian orang lain. Masyarakat dapat memberikan tekanan besar pada kita, dan banyak orang lebih suka mengikuti kawanan atau kelompok daripada dikucilkan oleh orang lain. Orang-orang yang melakukan ini mungkin akan menjalani kehidupan biasa-biasa saja, memaksa diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu karena tekanan teman sebaya. Akibatnya, mereka mungkin mengesampingkan impian mereka, kehilangan kemampuan untuk membuka versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka mungkin berhenti mencoba untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan mereka saat ini. Orang-orang yang mengamati atau suka menilai, hanya berbicara dan bukan orang yang memberi kalian kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian atau tempat berlindung. Karenanya mereka tak begitu berarti dan tidak dapat menghentikan kalian untuk mencoba. Kalianlah yang akan menentukan apa yang ingin kalian lakukan dalam hidup. Mungkin sulit untuk melewati jalan, tetapi hanya kalian yang tahu jawaban atas apa yang sesuai dan memuaskan. 3. Terlalu banyak alasan. Jika kita tidak ingin melakukan sesuatu, kita dapat menemukan setumpuk alasan untuk membenarkan kemalasan kita. Tentu saja, beberapa alasan dapat dibenarkan. Tetapi masalahnya adalah kita juga selalu dapat menemukan solusi untuk mengubah keadaan, dan menghilangkan alasan yang mencegah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak cukup uang, mungkin kita dapat mencoba melakukan beberapa hal yang memungkinkan kita memperoleh penghasilan tambahan dan menabungnya. Tidak cukup sehat untuk melakukan sesuatu yang menuntut secara fisik,
Cobalah menjadikan olahraga sebagai kebiasaan dan mulailah makan sehat. Tidak tahu keterampilan tertentu, ada banyak sumber daya saat ini yang akan membantu kita mempelajari sesuatu. Daftar alasan bisa terus berlanjut, tetapi begitu juga daftar solusi yang dapat membantu kita mengatasi dan menyingkirkannya. 4. Kurang percaya diri. Proses bagaimana seseorang tumbuh, secara signifikan membentuk cara memandang harga diri dan seberapa percaya diri mereka menjalani hidup. Norma dan nilai-nilai yang telah diajarkan orang lain kepada kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita di masa lalu, merupakan bagian dari cara kita berpikir saat ini. Jadi, jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang tidak mendukung dan diperlakukan secara negatif, dia mungkin akan memiliki harga diri yang rendah. Memiliki kepercayaan diri yang rendah mencegah seseorang mencoba hal-hal baru, merasa tidak bisa melakukannya dan tidak cocok untuk apapun. Percaya diri yang rendah tidak bisa sembuh dalam semalam, tetapi kita bisa mengatasinya. Menambah kemampuan dan keahlian di bidang tertentu adalah salah satunya. Memiliki mentor atau pelatih juga dapat membantu kita mengatasi tingkat kepercayaan diri yang rendah. Membutuhkan waktu untuk mengkondisikan pikiran kita untuk bisa tumbuh lebih baik. 5. Kita tidak cukup berambisi. Tentu saja, kita tidak akan repot mencoba apapun lagi, jika kita sudah puas dengan apa yang kita miliki. Namun, jika kalian memiliki mimpi dalam hidup, kalian akan merasa termotivasi dan terus bekerja keras sampai kalian dapat mencapainya. Mimpi berfungsi sebagai panduan untuk apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Sayangnya, beberapa orang mungkin mengabaikan mimpi sebagai sesuatu yang hanya ada di alam imajiner. Mimpi memberi kita alasan mengapa kita ingin mencoba melakukan sesuatu. Mimpi tidak hanya ada dalam pikiran kita, mereka juga ada di dalam hati yang terus mendorong kita mengambil tindakan untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Jangan takut mencoba dan tetaplah mencoba. Jangan sampai kehilangan harapan begitu ada sesuatu yang gagal. Kita harus menyadari bahwa selalu ada kesempatan kedua selama kita masih mampu secara fisik dan mental untuk melakukan sesuatu. Pikiran kita adalah dasar yang sangat kuat sehingga terkadang, itulah satu-satunya hal yang menjauhkan kita dari kesuksesan. Satu kesalahan seharusnya tidak menghalangi kita untuk mencoba lagi. Kita selalu memiliki pilihan untuk terus mencoba hingga akhirnya mencapai apa yang kita inginkan. Pelajari apa yang menyebabkan kegagalan, perbaiki, dan mulai lagi dengan persiapan yang lebih matang. Nah, demikianlah hal-hal yang menghalangi kita untuk berani mencoba. Temukan dan atasi segera. Salam.